Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Hal-hal penting yang termuat dalam artikel. Outdoor education di negara-negara Nordik merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang kuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik outdoor education sebagian besar dilakukan di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, dengan fokus utama pada berbagai mata pelajaran seperti sains, matematika, bahasa, dan pre-upsleave. Artikel ini mengarah pada pemahaman persepsi guru, karakter praktik, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan motivasi siswa. Praktik outdoor education di negara-negara Nordik sering melibatkan sumber belajar di lingkungan alami seperti taman sekolah, taman kota, dan landscape alami lain. Konsep pre-loop sleep yang merupakan bagian integral dari budaya Nordik menjadi salah satu tema yang sering muncul, menekankan aktivitas di luar ruangan yang berhubungan langsung dengan alam. Keuntungan yang diidentifikasi termasuk peningkatan hubungan siswa dengan lingkungan, serta pengembangan sosial dan emosional yang positif. Di sisi lain, tantangan seperti keterbatasan waktu, dukungan dari sekolah, dan sumber daya juga muncul sebagai hambatan utama. Dalam konteks pengajaran, penelitian menunjukkan bahwa guru sering memandang outdoor education sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman belajar dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Meskipun demikian, penggunaan teknologi digital dan pendekatan inovatif dalam praktek outdoor education relatif masih jarang dieksplorasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mengintegrasikan teknologi sebagai alat dukung dalam pengajaran luar ruangan, sehingga dapat menambah keberagaman dan efektivitas praktik tersebut. Implementasi di Indonesia. Di Indonesia, baru mulai berkembang secara parsial dan belum menjadi bagian dari standar dari proses pembelajaran. Namun, peluang dan potensi untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik outdoor education yang berorientasi pada pengembangan holistik siswa sangat memungkinkan, mengingat adanya budaya belajar di alam dan kekayaan lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan di luar ruangan. Contoh implementasi di Indonesia diterapkan di sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah konsep pendidikan yang mengedepankan belajar di alam terbuka dan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran. Konsep ini menekankan pengalaman langsung dan interaksi dengan alam untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kepemimpinan, dan kreativitas siswa. Sekolah alam juga seringkali memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, serta fokus pada pengembangan karakter dan akhlak. Elaborasi konsep sekolah alam. Pembelajaran di alam. Sekolah alam menggunakan alam sebagai ruang belajar, objek belajar, dan media belajar, sehingga siswa mengalami pembelajaran secara langsung dan praktis. Karakter dan akhlak. Konsep ini menekankan pengembangan karakter dan akhlak mulia melalui contoh teladan dan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai luhur, logika, dan kepemimpinan. Siswa dilatih untuk berpikir logis, mengembangkan jiwa kepemimpinan, dan belajar mengambil keputusan melalui pengalaman belajar di alam. Kewirausahaan. Sekolah alam juga mendorong siswa untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman langsung dan penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik bisnis. Kesadaran lingkungan. Pembelajaran yang berpusat pada alam juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan keterhubungan antara manusia dengan alam. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah alam bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.
Implementasi outdoor education di SD Negeri Cerewet. Implementasi pembelajaran di luar ruangan diaktualisasikan dalam berbagai mata pelajaran, seperti IPA, untuk menganalisis tumbuhan di sekitar sekolah. Materi bahasa Indonesia dan pengetahuan sosial mengenai wawancara dengan warga di sekitar sekolah. Untuk mata pelajaran matematika, memanfaatkan benda dan hal-hal yang termuat di alam dalam konteks matematika. Pendidikan jasmani dan olahraga mayoritas dilakukan di luar ruangan dengan memanfaatkan media alam dan media lainnya yang mendukung untuk terpenuhinya mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Konsep outdoor education pada pembelajaran IPA, menganalisis tumbuhan di sekitar sekolah, menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, mengelompokkan jenis tumbuhan berdasarkan ciri dan manfaatnya. Siswa diajak keliling lingkungan sekolah, seperti taman, halaman, kebun, dan mengamati pot-pot tanaman. Setiap kelompok mengamati minimal 5 jenis tumbuhan, kemudian mencatat apa nama tumbuhan tersebut, bagian-bagian tumbuhan tersebut, akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Menjelaskan ciri khususnya, apa manfaat dari tumbuhan tersebut, apakah untuk obat, hiasan, atau untuk pangan, dan lain-lain. Serta mendokumentasikannya dengan sketsa manual. Outdoor education pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Siswa diajak ke halaman sekolah, taman, lapangan, atau area koridor sekolah. Tugas siswa adalah mengamati benda-benda seperti jendela, ubin, meja, rambu-rambu, pot, dan tanaman, dan lain-lain. Setelah itu, mencatat bentuk bangun datar yang ditemukan. Mengukur panjang sisi jika memungkinkan dengan penggaris. Menuliskan ciri bangun tersebut dalam LKPD yang telah dipegangnya. Outdoor education pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Siswa berjalan-jalan di lingkungan sekolah sekitar taman, lapangan, halaman, atau area parkir. Tugas siswa yaitu mengamati peristiwa menarik, misalnya kucing bermain, daun yang gugur, semut yang membawa makanan, dan lain-lain. Kemudian, ide-ide tersebut dicatat, objek yang terlihat dan teramati pun dicatat, dan kejadiannya dikembangkan menjadi suatu cerita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya